Gue kerja, rehab, pakau, kerja, rehab, pakau, gitu-gitu aja tuh hidup tuh. Ini kayaknya udah mulai dibenci banget nih sama keluarga. Pura-pura sadar gitu. Ya kan sebulan doang kita pakai lagi. Gitu kan. Astaga. Manipulatif. Bangun pagi bersihin sakau, tabung gas hilang. Bersihin sakau, rice cooker gue bawa, gue jual. Jam tangan kakak gue ini. The Hakim Story Podcast. When I saw you over there, I wasn't sure. Now I'm feeling something I haven't before. Look at us, no dancing now, skin to skin. If you keep this up, then I'll let you in, 'cause you. Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi ada di satu tempat. Ini rumah bagus banget, keren banget. Ini di rooftopnya bisa melihat keindahan kota Jakarta. Ini juga cuacanya juga bagus, sejuk ya. Rumah baru guys. Ada Kang Abdel, A Abdel, Cing Abdel. Kang Abdel, ya alhamdulillah. Ipan makasih ya udah kesini ya. Iya, jadi nonton ya di Abdel Channel, namanya Abdel Channel kan? Abdel Aryan. Iya. Abdel Aryan itu ada makan, terus ada wawancanda gitu. Iya. Seru ya? Ada live. Ada live juga, live tiap malam nonton juga. Itu ada nyawer-nyawer gitu, jadi memberikan tempat kepada para seniman. Iya. Itu banyak banget temennya ya? Gue enggak, sedikit. Tapi solid. Ya. Ya. Iya, gue kayaknya orang yang sungkan untuk membuka pertemanan ya. Hah? Kenapa? Gue orangnya nggak pedean. Karena? Nggak tahu, sulit ya maksudnya. Gue tuh kalau sama orang tuh sulit membuka obrolan. Gimana sih? Iya. Beda lah sama lu. Karena apa? Nggak pede. Dia orang nyaman gak ya gue ajak ngomong gitu. Udah ada ketakutan sendiri gitu. Karena Oke, orang yang bisa bikin APD buat diajak ngobrol tuh orang kaya gimana? Gimana ya? Gue tuh ketemu sama orang itu. Lo pernah gak sih berkenalan sama orang yang dari gak kenal terus berkenalan? Gue suka datengin. Iya, nah itu gue bukan orang yang seperti itu. Gue bisa di satu acara, terus ada orang yang gue tertarik gitu. Kayak misal, ini kayaknya hobinya kayak gini deh. Kemarin ada acara Kang Deddy Mulyadi, acara nonton bulan purnama bareng-bareng gitu. Terus ada orang datang pakai baju baduy, bawa kurungan burung. Terus udah gitu, wih ini orang unik banget nih. Gue bisa samperin, halo Kang, nepangkeun Irfan. Akang siapa? Oh Kang Dodi, ngobrol-ngobrol sampai akhirnya gue ke rumah dia ke rumah gue. Nah ya itu. Terus kami hidup bahagia. Anjay. Enggak. Maksudnya bisa. Tapi di sisi lain gue juga suka minderan juga. Kalau gue tuh paling nggak suka jadi pusat perhatian. Kalau satu ke tempat, sumpah demi Allah. Jadi kalau satu ke tempat, terus orang-orang pada merhatiin gue, terus gue risih, terus ntar sambutan gitu risih. Tapi kalau sampai ya udah asik aja itu gue santai. Kalau Atar masuk itu enggak, gue punya temen yang benar-benar teman yang sampainya gue, misalnya gue ke rumah lo untuk berlebaran ya kayak gitu, itu jarang gue. Tapi kenal banyak gitu. Komunikasi intens? Komunikasi intens ya jarang. Nah, di circle A yang deket banget itu kan kayak Melon, aku kenal, Ocit ya itu mah intens karena sering ketemu kerja, terpaksa harus sering ketemu kerja, tapi harus benar-benar nyaman gue sama orang-orang itu gitu. Yang muda atau yang tua yang bikin aja? Enggak. Gue bisa akrab sama yang tua, bisa juga akrab sama yang muda gitu kalau memang cocok. Minder gitu. apanya sih? Nggak tahu, bukan minder ya, apa ya namanya? Orang kan beda-beda pembawaannya, Van. Maksudnya gue tuh kayaknya kurang bisa membuka obrolan, kurang bisa meyakinkan orang untuk nyaman ngobrol sama gue. Takutnya gue tidak membuat dia nyaman ngobrol sama gue. Gue kurang punya kemampuan untuk memasarkan diri sendiri. Lo ketawa? Gue tuh kurang gitu, marketingin diri sendiri itu gue kurang. Tapi lu ngerasa gak sih A itu termasuk salah satu komedian yang mempunyai kelas sendiri? Maksudnya kelas? Ada aja gitu, ada ruang khusus Abdel. Orang kalau ngomong Abdel tuh ya Abdel.
Ya masa mau temon? Iya gitu, Iya, walaupun iya. kadang terbalik kan, teman Iya. panggil Abdel, Abdel panggil temun. Iya, kesel deh gue itu kalau itu. Dia berarti nggak bisa bedain mana Gue yang juga jelek. suka panggil Ramzi. Lu Kadang-kadang. bangga ya? Hah? Ya bangga lah daripada Ramzi panggilnya Narji. Ini ada pesawat karena ini dekat Oh, iya. Halim, 9 bulan. Hamil. Tuh, dia baru take off, Emang kita deket rumahnya ya? deket. Kalau ditarik garis lurus palingan cuma 2 atau 3 kilo lah. Dia baru berapa? Karena di gue juga gini juga. Iya, kan jauh sebenarnya lu sama Halim. Dekat. Lebih dekat gue daripada Enggak dong, lebih dekat gua. Lu Halim. Jatiwaringin apa? di pasar Minggu sini nih. Oh. Deketan aku, A. Iya, kalau ditarik garis lurus kayaknya deketan gua dah. Ini Udah karena lah. harus muter-muter aja ke Halimnya. Jadi mah kalau di garis lurus, Oke, Dekat. tulis di komen. Deketan mana dari Halim ke Pasar Minggu atau dari Halim ke Jatiwaringin? nah ya. Oke. Iya. Udah, gitu aja guys. Thank you ngobrol-ngobrol. Cuma ngomongin Iya, tentang iya, Halim. iya, iya, iya. Oke, tapi seorang Abdel Ahrian ini kan kita kenal sebagai komedian. Suka bete nggak sih kalau orang tuh pengen ketemu A tuh pengen bawanya tuh lucu aja? Iya. Banyak ya. Padahal serius ya. Padahal Banyak serius. pelawak yang serius gitu juga. Termasuk kayaknya untuk menjadi seorang pelawak ya dia harus jadi orang yang serius. Karena komedi itu menurut gue ya, itu adalah pekerjaan yang harus 2 kali ngerjainnya. Maksudnya? Kalau lo pengen berkomedi di musik misalnya, gampang cari ininya, mau memparodikan musik, lo harus bisa dulu lagu yang benernya. Habis itu baru cari plesetannya. Itu kalau parodi musik. Musik. Kalau roasting orang. Lo harus tahu dulu faktanya. Lo harus pelajari dulu faktanya bener seperti orang memberitakan Ya, biasa ya, ya, tanpa harus ada beban untuk ngelucuin. Kalau open mic biasa? Open mic tuh maksudnya? Open mic. Yang lucu itu apa? Stand up. Apalagi stand up. Stand up itu ya kalau bener-bener stand up ya. Bener-bener stand up. Stand up itu adalah hasil misalnya performa dia 5 menit. Itu mungkin Itu ya sebulan, seminggu dia bikin itu untuk nyampe ke 5 menit. observasi dipadetin. dan lain-lain. Iya, gitu. Karena stand up itu memang ada formulanya sendiri, Van. Ada formulanya sendiri. Oke. Yang kalau orang itu berbakat akan lebih mudah. Tapi kalau orangnya tidak berbakat, bisa dia melakukan itu. Makanya gue bukan pelawak, gue pernah ditantang buat stand up juga, dianggap bisa karena itu adalah karya tulis yang dibawakan kan Benar. sebetulnya. Iya, stand up itu akan ceritanya akan lebih mudah karena kita ngerasain sendiri. Oke. Tidak harus mencari-cari. Tapi begitu lo harus memplesetkan atau mencari plot twistnya itu yang diperlukan bakat, pemilihan diksi Oke. yang lo punya tuh, pemilihan diksi yang bisa lo pilih tuh untuk jadi lucu, untuk jadi pedih, untuk jadi perih, untuk jadi apa. Nah itu bakat. Nggak semua orang bisa memilih diksi yang lo pilih. Untuk ngomong jatuh sakit nih, lo bisa memilih berbagai macam diksi. Iya, Untuk iya. kasih tahu lo kesel bahwa jatuhnya kesel atau jatuhnya malu, jatuhnya ini, nah lo tuh bisa gitu memilih itu gitu. Iya, oke. Tapi ngomongin soal pelawak itu adalah profesi yang serius. Iya. Tadi kan itu memang ya kalau stand up komedian mah emang gitu. Iya. Tapi kalau yang pelawak panggung, pelawak grup gitu, serius juga. Sama lah serius. Mungkin ada orang yang memang misalnya almarhum Taufik, dia itu memang entertainer. Taufik Sapalas. Dia entertainer di segala suasana. Mau on cam, mau di off cam, memang dia penghibur. Jadi dia ya seneng aja terus ininya, pembawaannya. Sama lo menurut gua adalah seorang entertainer, baik di luar panggung ataupun di atas panggung gitu. Ada juga kan orang yang persis melakukan pekerjaan lo, tapi di belakang panggungnya berbeda banget sama lo. Oke. Jadi sama juga pelawak juga kayak begitu. Oke. Tapi suka kesel nggak sih kok hari-hari orang berharap lu lucu? Iya, karena ya itu gue sering bilang bahwa orang ngelihatnya hasilnya aja di TV gue ngelawak gitu. Jadi menganggap setiap hari pun, setiap saat pun gue bisa dilawakin gitu. Anak-anak bangga nggak punya bapaknya? Itu kategori pelawak atau apa sih ya? Gue pelawak, Nah, anak-anak bangga nggak atau malu? bangga dong.
Bangga anak gue, bangga. Iya. Karena Pan, pelawak itu di sekolahan anak gue itu dijadikan, jadi ada career day nih. Si anak-anak sekolah itu dikasih tahu pilihan-pilihan karirnya, termasuk pelawak. Gue diundang untuk menjelaskan pelawak itu adalah profesi ini gitu. Jadi dia bangga, wah bokap gue ternyata dijadiin contoh oleh sekolahannya bahwa ini loh, di dunia ini profesi itu bukan cuma dokter, insinyur, bukan cuma yang cita-cita kita zaman dulu gitu. Ada pelawak, ada desain grafis, ada sutradara, ada penyanyi gitu. Udah dikasih tahu gitu, dan dia ngerasa dengan dipilihnya gue di situ membanggakan gitu. Lu bayar berapa ke sekolah? Enggak dong. Tapi emang anak-anak sekarang tuh hebatnya ya, profesi itu bisa banyak banget gitu ya. Tapi menjadi seorang Abdel gini tuh nggak mudah guys. Jadi kita tuh melihat sekarang sosok Cing Abdelnya seperti ini, yang alhamdulillah mapan, dipercaya banyak orang gitu kan. Serius bisa, santai bisa gitu kan. Alhamdulillah ya. Nah, tapi prosesnya tuh aduh. Dulu apa sih, penyiar bukan sih? Penyiar. Kalau dari pertama kali gue kerja, gue sebagai penyiar tahun 89. Penyiar radio. Radio mana? Radio SK dulu namanya ada. Oh, itu mah pelawak semua. Iya benar. Diasah di situ. Diasah di situ. Ketemunya sama apa namanya komunitas komedi, akhirnya jalan hidupnya ya bersinggungan terus sama komedi gitu. Iya. Kalau pelawak itu berarti harus bersinggungan tuh sama sesama pelawak ya? Iya. Karena terasa terus gitu. Apalagi sedih suruh ngelawak gimana? Akan sering. Nggak masalah, kan duit dibayar. Ya Allah, kasihan banget. Iya. Oke, dari penyiar itu saya terasa sama Temon, ketemunya kapan? Tahun 92. Kan Abdel Temon itu tuh nempel banget. Tahun 92. Jadi gue siaran 89, si Temon siaran tahun 92. Ketemu sama-sama penyiar di Radio SK. Ini ditandemin. Cocok. Apa yang membuat cocok? Waktu itu sih yang tandemin apa namanya sih, kalau di istilahnya apa ya, produser lah di gue cocok sama Temon itu karena gaya bercandanya memang masuk sama gue. Satu genre lah gitu. Satu frekuensi karena ngelawaknya hanya audio. Dia harus punya diksi-diksi yang bagus juga gitu. Nah, Temon itu gue ngerasa nyambung sama dia. Tahun berapa itu? 92. Cocok. Tahun berapa merasa tidak cocok? Tahun 2008. Wow. Setelah perjuangan kita untuk bisa masuk TV di tahun 2007. Sebentar, dari penyiar cocok banget sampai belasan tahun, pengen masuk TV. Akhirnya sama-sama masuk TV berdua. Tapi justru di situ tidak cocok. Iya. Jadi makanya gue percaya ujian itu ada. Kadang kita terpleset pada saat kita dapat nikmat. Mungkin waktu gue sama teman dulu belum punya apa-apa, kalau ada konflik kita cari penyelesaian. Tapi begitu udah punya apa-apa, begitu ada konflik kita depanin ego kita dulu. Jadinya nggak. Jadi cuma di TV setahun bubar, tapi tetap job masih banyak yang berdua kan? Banyak. Terus ngejalaninnya gimana? Ya nggak tegur-teguran aja. Lu juga pernah kali Yes. Ada orang yang secara ini nggak teguran, tapi di panggung ya. Tapi itu tersiksa. Iya, tersiksa memang. Tersiksa banget. Apalagi jobnya ngelucu. Lu bisa aja. Iya, gitu. Hah? Iya. 1,5 tahun lah kayaknya. Apa yang membuat lu nggak cocok? Apa ya? Atau kita telepon teman nggak cocok sama lu apa? Sebenarnya sih bukan nggak cocok ya. Maksudnya sama-sama mempertahankan prinsip. Yang menurut gue sebenarnya ada jalan keluarnya. Jadi gue itu bubar karena gue nggak mau syuting karena si PH belum bayar. Temon tetap mau syuting. Akhirnya lu kok nggak kompak? Iya. Menurut gue saat itu Temon mengkhianati kesepakatan. Menurut gue ya. Udah sepakat untuk tidak ngambil dulu sebelum bayar. Iya. Tapi setelah gue pikir-pikir, mungkin gue yang terlalu dominan dan terlalu mengatur Temon sehingga Temon merasa nggak betah. Mungkin itu yang akhirnya dia menerima walaupun belum dibayar. Iya. Endingnya PH itu pakai Temon doang. Iya. Akhirnya gue di nggak syuting ini ya.
Tapi kan nggak dapet, biasa berdua jadi Iya, sendiri. tapi akhirnya gue dipanggil lagi, makanya gue seneng saat itu gitu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Karena gue dipanggil lagi untuk diminta lagi untuk syuting. Tapi situasi udah berbeda. Udah berbeda, jauh berbeda. Dengan kesepakatan berbeda juga. Bersepakatan yang berbeda, dan disitulah mulai gue tidak apa ya, ya udahlah lo silakan jalan aja, mohon gue juga jalan dengan pride gue gitu. Ya lo udah segitu aja ya, gue beda idenya ya udah. Terus bertahan berapa lama di kondisi seperti itu tapi harus berdua tetap? Sampai acara itu Acara apa sih? Abdel Temon itu. Iya. Sinetron Abdel Temon itu. Itu pecah baru jalan 6 bulan, Pan. Makanya gue bilang menghandle kesuksesan sama beratnya dengan menghandle musibah. Tapi lain keadaannya, maksudnya dicoba dalam waktu enak kan beda dicoba. Tapi menghandlenya sama-sama sulit. Tapi sekarang ya nggak bisa dipungkiri ya, alhamdulillah Abdel masih ada. Mas Temon sayang sekali jarang ada Di TV ya, cuman kalau untuk off air gue masih berdua hingga kini. Maksudnya di job yang paling dekat kemarin aja gue masih sama Temon gitu. Abdel Temon masih nempel banget. Masih. Walaupun sekarang ada Abdel Jarwo. Iya, kalau di Indosiar. Nggak tahu juga kenapa nggak di calling ya Abdel Temon ya kalau Indosiar ya. Pernah Ya? Pernah beberapa kali. Iya. Tapi gue sebagai penonton, penikmat, antara berdua tuh bawainnya tuh udah beban udah sendiri-sendiri. Tapi kalau sama Pak Jarwo tuh ngeblend aja gitu. Lu mau ngapain? Ayo gue dukung. Gue mau ngapain pasti lu dukung. Tapi kok maaf ya, kalau gue mau ngomong sama Mas Temon itu maaf ya Mas Temon. Ya Mas Temon pengen lucu. Lu silakan lucu. Gitu. Ya, tapi sekarang udah enggak lah. Tapi udah enggak, akhirnya pecah. Tapi sekarang udah dewasa. Iya. Pernah ngobrol? Pernah. Sorry ya dulu. Pernah. Gua udah minta maaf dengan keputusan gue saat itu yang menurut gue sangat emosional gitu. Maksudnya mungkin kalau ngomongin lagi itu bisa panjang lah sebenarnya. Gitu. Episode hidup yang menurut gue sama Temon itu puncak kebodohan kita yang dimanipulasi sama kesuksesan gitu. Oke. Kebodohan dimanipulasi kesuksesan. Iya. Bagaimana dengan narkoba? Nah, narkoba itu kebodohan yang lain. Kebodohan yang lain, kebodohan yang banget. Kita ngomong tadi tentang Temon gitu, terus sekarang narkoba nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah, kan itu masa lalu juga udah. Oke. Tahun berapa itu narkoba? Tahun 94 berarti ya, 93, 94. Jauh sebelum gue di TV. Oh. Jauh sebelum gue di TV. Jadi hidup gue itu di reset, Pan, di umur 33 tahun, di tahun 2003. Waktu antara 90-an sampai 2000 itu, gue kerja, rehab, pakau, kerja, rehab, pakau, gitu-gitu aja tuh hidup tuh. Kerja apa emang dulu? Gue pernah jadi manajer siaran, terus pernah manajerin Bagito. Oh, pernah jadi manajer Bagito? Iya. Seorang Abdel Aryan? Iya. Terus? Jadi gue mengerti pekerjaan manajer lah, dan menurut gue Bagito sangat profesional, membuat manajernya juga bersikap profesional. Terus pernah kerja di Taman Ria, pernah kerja di Metro TV, gue kayaknya juga pernah deh untuk beberapa saat gitu, lagi persiapan gitu. Tapi sambil narkoba? Jadi nggak putau. Dulunya Cimengnya udah pernah gitu. Terus putau masuk ke sini. Nah, gue tuh salahnya nyoba. Saat itu belum ada, Pan. Maksudnya ntar lo pakai putau nih hasilnya begini gitu. Itu belum ada. Jadi gue mencoba barang yang salah. Emang efeknya gimana sih? Efeknya? Kata orang kan Cimeng itu nge-fly. Ya, sama kalau putau ya. Cuma dengan intensitas yang jauh lebih. Sorry, gue bukannya soalim ya. Putau itu kayak gimana? Putau itu heroin yang disuntik. Bukannya gitu? Itu ada kokain, ada juga heroin yang dipakai kayak gitu. Oh, itu suntik itu Iya, suntik. Cus. Sendiri? Iya. Cus gitu. Efeknya gimana? Efeknya
bikin kita slow, bikin kita santai, bikin kita bahagia. Karena begitu kita masukin nih, itu terus sel-sel bahagia kita tuh tercipta, endorfin namanya, yang harusnya tercipta secara alami, tapi ini dimasukin itu tercipta karena masuk si zat opiatnya itu. Oke. Sayangnya begitu kita masukin, otak kita sudah keblok tuh untuk kasih tahu bahwa kalau lo mau bahagia, kalau lo mau sel endorfin lo terproduksi, harus pakai itu. Jadi nggak bisa diganti ini. Lo nggak bakal bisa seneng, lo nggak bakal bisa Kalau bahagia. nggak pakai itu, Kalau nggak pakai akhirnya itu, ketagihan. Akhirnya ketagihan. Padahal sebelum pakai itu lu bahagia-bahagia aja. Bisa olahraga, bisa makan bakso, Itu bisa aja bahagia. bisa ngobrol gitu. Nah, itu dirusak sama si heroin itu. Makanya akhirnya jadi ada kecanduan. Karena untuk bikin enak harus cari itu. Ditambah sakit, Wan, kalau kita putus zat itu, apa, sakau. Dan bikin ketagihan. Iya. Walaupun baru sekali langsung ketagihan. Iya, mungkin 2 atau 3 kali dah. Oh my god. Masih musim ke sih itu sekarang? Sekarang enggak, kayaknya udah nggak ada. Udah tahu pada saat-saat 98 99 tuh udah mulai bergelimpangan tuh. Sampai mati ya? Mati Bisa orang-orang, mati. mati. Karena toleransi kita terhadap yang overdosis itu, toleransi kita terhadap zat itu ada ambang batasnya, Pan, di tubuh. Dan kita nggak pernah tahu kapan toleransi itu bisa lewat gitu. Pernah sampai sakau? Ya sakau pasti. Pernah dong. sampai mau mati? Karena apa? Karena itu? Karena Tahu. kan sakau itu adalah Maaf ya kok gue Iya, iya. pertanyaannya kayak itu. Gak tahu. sakau itu adalah gejala putus. Lo akan menjadi sakau kalau lo nggak pakai. Itu sebutannya sakau. Gitu. Lo akan enak kalau lo pakai, namanya sebutannya ada belang pedau. Dan itu bisa yang bikin overdosis. Karena lo nggak pernah tahu toleransi badan lo sejauh mana. Jadi mungkin aja nih lagi biasa, terus lo masukin 1 kali pumping, mati. Karena sudah di Batas. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, itu banyak terjadi seperti itu. dan masing-masing orang beda. Beda-beda, dan kita nggak pernah tahu, nggak ada ukurannya juga. Overdosis itu masuknya. Iya, yang orang-orang bilang overdosis itu. Pernah sampai level overdosis? Enggak dong, gue masih hidup. Oh, kalau overdosis pasti Udah mati. Oke. Kalau nagih, pernah sampai Sakau. nagih banget? Nah, iya. Kayak gimana? Gimana cara mendeskripsikannya? Semua lubang yang ada di tubuh itu mengeluarkan cairan dalam waktu yang bersamaan, kecuali kuping. Mata, kuping enggak, Keluar air hidung. mata, keluar meler, muntah, Terus miler, depan. kencing, boker, berbarengan. Iya, Gak bisa dikontrol. nggak bisa. Karena pada saat itu kita mual itu bikin kita batuk. Nah, itu keluar semua. Bareng sama menggigil, bareng sama ngilu-ngilu, bareng semuanya. Dan itu akan kelar dengan Masukin 1 kali lagi. trek. Nah, makanya jadi ketagihan. Itu kayak kontrak mati jadinya ya ketika Iya. kita coba ya. Iya. Itu jaraknya berapa dari yang ini sampai selanjutnya itu bisa berapa hari atau berapa Jam dong. Apa? Jam. Maksudnya Ini kita pakai nih, kelar nih, enak nih badan kita, normal. Iya, 2-3 jam berikutnya nagih lagi. astagfirullahaladzim, Iya, makanya bisa terus-terusan. iya, makanya kemana-mana harus bawa itu gitu. Makanya orang banyak yang kriminal gara-gara itu. Harus Hitungannya memastikan jam hitungannya jam memang. Atuh bolong. Iya dong, justru orang ini sampai ke sini nih, Pan. Kalau ini trek bekas pakainya itu ketahuan dari nadi kita gitu. Gitu, nih di sini gitu. Udah nggak ada rasa Sini. takut untuk nyuntik itu? Enggak. Dari rasa takut. Oke, dari pertama nyoba ke percobaan kedua berapa lama? Besoknya, Karena enak. karena enak. Selanjutnya? Mungkin gue baru merasa itu pas seminggu udah merasa ini ya. Aduh, kok kenapa badan gue mulai nggak enak ya gitu. Belum tahu juga itu bahwa itu sakau gitu. Dikasih tahu deh sama temen yang make, sakau itu dia pakai lagi gitu. Anjir. Ya. Pakai lagi. Pakai lagi. Sampai per berapa jam paling parah? Mungkin gue 2-3 jam ya.
2-3 jam ya. Jadi harus selalu ada gitu dalam di gue ini, harus selalu ada. Kalau nggak ada ya akan sakau. Gue tidak akan berkegiatan sebelum memastikan bahwa gue punya stok untuk ngelewatin hari gitu. Nah, Lagi tidur bisa itu juga. Kita kalau lagi sakau nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur nih. Yang lagi sakit itu nih, kalau dibawa tidur bisa main, enak kelar. Ini nggak bisa tidur karena sakitnya itu. Dan mahal kan? Mahal. Berapa sih? Waktu gue yang terakhir ya, 1 gramnya itu mungkin 300-400 ribuan deh 1 gram. Dan 1 gram itu mungkin bisa dipakai, mungkin bisa 2 gram kali ya sehari mungkin ya. Habis duit dong. Habis duit Pan. Makanya gue ngomong sama Seleng, lo waktu Pakau itu uang lo habis gak? Habis Del, uang segunung juga bakal habis kalau Makau Putau sih. Karena efek naginya cepet gitu. Lu yang kenalin siapa? Ada teman-teman salah apa ya? Kalau menurut gue orang yang terjerembab ke dunia itu memang memilih untuk terjerembab karena lo memilih pergaulan itu. Nggak mungkin ada. Gue belum pernah ketemu nih sama orang yang sakau gitu gara-gara dicekokin gitu. Wah dicekokin ya, kita kayak cerita-cerita gitu, dicekokin akhirnya gue jadi sakau. Gue nggak pernah nemuin itu. Hampir semua yang ini ya dia pakai karena dia relaan dia tahu. Habis dong duit. Habis Pak, habis semuanya habis. Saat itu udah punya apa aja? Sebelum Tahun 95 ya, pada saat gue di Bagito gue udah aktif pakai. Hidup gue uang juga nggak terlalu banyak sih, tapi gue udah kerja di umur 25 tahun, gue udah manajerin Bagito itu. Mobil gue dikasih, bensin gue dikasih, tol dikasih, makan siang dikasih, segala macam dikasih. Gaji ada, ya jadinya utuh. Gajinya utuh. Belum sampingan kerja-kerjaan gue. Habis Pan, nggak cukup Pan, nggak bakal cukup. Tahu Bagito? Baru tahu pas kemarin Mas Dedi wawancara, gue baru ngaku. Sialan lo Delia kata gitu. Emang nggak kelihatan ya? Selama kita pakai, ya nggak kelihatan. Selama kita di supply, ya nggak kelihatan. Orang akan mulai kelihatan kalau mulai nggak pakai. Lo juga mungkin punya temen yang kelihatannya kok ini agak berbeda. Contoh ciri-cirinya apa? Ya gelisah, emosian. Ya kalau misalnya sabu lemes, marah mulu, gitu. Gue suka marah-marah. Tapi kan lo antusias. Aduh, Gitu. tim gue gini, marah-marah mulu. Itu kayak bos gue. Iya. Tapi kan lo nggak lemes. Iya. Lemes diajak kerja juga nggak konsen. Ada temen gue yang gitu. Iya. Di satu saat lo melakukan ini responnya biasa, di saat yang lain sama lo melakukan kok responnya beda jadi. Kayak gue dulu begini biasa aja, kok sekarang dia jadi marah ya. Iya. Gitu. Oke. Mungkin banyak. Mungkin ada, bukan banyak ya. Mungkin ada gitu. Iya. Tapi proses putusnya akhirnya gimana? Putusnya itu gue terakhir tahun 2000 atau 2001 ya, lebih ininya. Saat gue udah hancur semua Pan. Semua tuh udah apa ya? Maksudnya gue kerjaan udah nggak ada. Sampai nggak ada kerja? Nggak, sampai nggak ada karena udah habis waktu untuk mikirin dapat itu gitu. Gila. Yang tadinya pakai gituan didukung sama kerja supaya punya duit untuk beli. Akhirnya ninggalin kerja gara-gara keenakan di situ gitu. Kerja nggak ada, temen juga pasti jauh. Pada saat itu gue ngerasa, teman-teman gue kok pada ngejauhin. Tapi begitu dipikir, ya siapa yang mau dekat lo dalam keadaan begitu ya? Gitu. Keluarga juga udah keluarga ya udah nganggap gue sebagai sampah keluarga lah gitu. Pada saat gue pakai ya. Tapi pada saat gue pengen sembuh semuanya. Nah akhirnya satu momen pengen sembuh gimana ceritanya? Ada momen di mana nyokap gue tuh bilang ke gue pada saat kayaknya udah di akhir hidupnya ya gitu ya. Dia bilang, buat gue deh keberhasilan hidup lo tuh bukan lo punya kerjaan bagus, punya harta, punya apa-apa aja lah gitu. Buat gue keberhasilan hidup lo itu
cuma saat lo mati dalam keadaan tidak pakai putau. Jadi tahu. Tahu, gue di 96 gue udah ngaku, karena nggak mungkin bisa berhenti, nggak mungkin nggak. Jadi keluarga tahu. Tahu. Jadi ketika lu butuh mereka sampai ikut mengusahakan. Nggak pernah. Kalau yang gitu, untungnya keluarga gue tidak termasuk keluarga yang kasihan nih Sakau dikasih dibeliin. Ada yang gitu emang? Ada. Karena saking gak teganya ngeliat si anak, Pan. Si anak itu Sakau gitu keadaannya. Itu sampai ada orang tua yang beliin ke BD itu ada banyak orang yang orang tuanya nggak tega ngeliatin anaknya kesakitan gitu. Tapi kok dari ucapan ibu itu, akhirnya mikir. Ya apaan lagi yang harus hancur? Gue cerai pertama, perkawinannya sedikit banyak gara-gara itu, gitu. Terus? Ya udah, gue di rehab terakhir tahun 2000 itu di rehab terakhir ya. Keluar 2001. Setelah itu gue kasih hidup gue nih ke keluarga, gue bilang gitu, terserah lo mau apain gue ini. Gue udah kelar si rehab. Seharusnya gue udah bisa bersosialisasi, kerja lagi. Di rehab itu gimana aja sih? Dikurung, di rehabilitasi. Rehabilitasi itu karena orang yang pakai narkoba itu, kalau kita ke dokter itu di konsulnya ke dokter jiwa, karena jiwanya yang terganggu, Pan. Nah di rehabilitasi itu jiwanya diisi. Gue kan di pesantren rehabilitasinya, jiwanya yang diisi supaya lo bisa ngendaliin hati lo. Supaya tapi dikasih dosisnya dikurangi. Nggak ada. Atau tersiksa ketika Sakau gitu? Iya. Lagi gitu diapain? Didiemin aja. Kan kalau kita pasang badan 2 minggu kelar tuh, Pan. Nggak ada yang Sakau jadi mati tuh, nggak ada. Oh, jadi tersiksa, terus udah aja hilang. 2 minggu kelar tuh, udah nggak ada. Secara badan tuh lo tes urin udah negatif, gitu. Okay. Balik ke keluarga. Ya. Terus? 2001 keluar, terus sama keluarga gue udah putuskan untuk lo dikurung dulu dah setahun 2 tahun di rumah. Jadi gue nggak keluar rumah tuh. Habis gue direhab setahun kelar, gue dikurung lagi di rumah. Gak ngapa-ngapain tuh? Gak ngapa-ngapain. Saking sayangnya mereka? Iya. Sampai bokap gue yang sedemikian religius ya, fanatik lah. Bilang, "Dah lo gak usah sholat Jumat dulu ya selama di rumah. Karena mungkin aja pada saat lo keluar rumah untuk sholat Jumat ketemu dan ini masjid dan rumah gue belakangnya rumah BD. Jadi mungkin aja karena sedemikian udah nggak bisa dipercayanya gue." Ada keinginan nggak saat itu? Ada. Pengen lagi? Ada. Yang dilatih untuk para mantan pengguna itu bukan menghilangkan keinginan, tapi memanage bagaimana saat keinginan itu datang lo bisa nggak pakai gitu. Keinginannya tetap ada. Caranya gimana? Iya, kalau gue pakai lagi, gue akan flashback lagi betapa hancurnya hidup gue dulu tuh. Ada kesadaran itu. Tapi memang ditakutkan ketemu sama orang yang masih pakai, goda lagi. Itu yang 2 tahun berhasil. Belas nggak ada keinginan. Nggak ada keinginan. Kalau kita dikurung di dalam rumah atau di rehab, keinginan pun akan menyesuaikan suasana. Lo mau pengen gimana orang lo ada di rumah, ya nggak bakal bisa dong gitu. Justru ujiannya pada saat kita udah bisa keluar rumah. Gitu. Pernah nggak udah aman terus keluar terus pengen lagi? Ada dong, pernah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Gue tuh kalau ke pom bensin, nyium bau bensin itu suges gue. Gue teringat dulu gue sering pakai di pom bensin gitu. Memorinya. Kadang-kadang langsung jadi merinding, jadi gitu. Nah, gimana caranya supaya saat keinginan itu ada, gue nggak pakai. Salah satunya adalah mungkin kalau lo perhatiin gue kemana-mana nggak pernah sendiri. Selalu ada orang, ada Ocit kek, ada Melon kek, ada siapapun yang selalu tahu gue ada di mana gitu. Supaya lu ada sungkannya. Iya, paling enggak ya, walaupun sebenarnya kalau gue mau, lu siapa sih gitu bisa kan. Tapi paling enggak udah ada ininya. Nggak pernah kan lo ngeliat gue sendirian. Iya. Mau di belakang panggung. Iya. Mau di mana pasti ada. Ada pernah nyoba nggak? Maksudnya? Nyoba lagi gitu? Enggak. Sama sekali? Sama sekali. Mudah-mudahan
mudah-mudahan sampai seterusnya, karena recovery itu adalah perjalanan seumur hidup. Lo baru dibilang sembuh ya itu pada saat lo mati clean. Oke. Tidak ada utang. Anak-anak tahu? Tahu, gue udah kasih tahu. Gimana reaksinya? Terakhir yang anak gue yang kecil belum ya. Anaknya gue yang umur 13 tahun. Bohongan lu ngomongnya gimana? Gue ngomong, kakak tahu kan Buya ex-user gitu. Tahu? Dari mana dia? Nggak tahu ya, pada saat gue omongin dia udah tahu. Terus? Tahu kan narkoba itu apa? Tahu. Tahu yang ini nggak benar, tahu. Gue kasih tahu. Gue kasih. Maksudnya dengan informasi yang tersebar di mana-mana kan gitu, gue lebih baik ngomong sendiri gitu. Makanya gue ngobrol gini juga agak deg-degan ke anaknya nonton gimana? Gak apa-apa? Gak apa-apa, dia udah tahu. Buya. Bahkan gue itu dijadikan percontohan sama keluarga gitu, sama keluarga gitu. Ada anak-anak yang sepupu apa namanya, ponakan-ponakan gue yang seperti apa gitu, dia cari contoh tuh, Abdel tuh, lo mau kayak gitu kehidupannya gitu. Istri pas kenal udah clean? Udah clean, gue clean 2000, ini kenal 2005. Iya. Jadi itu jauh sebelum gue masuk ke dunia itu, atau itulah yang menghambat gue untuk berkarir sebenarnya, mungkin ya. Dan ya balik lagi ke yang tadi, agak sedikit minder-minder karena pernah di satu masa dikucilkan. Iya, secara sadar nggak sadar. Iya, mungkin masih ada sisa-sisa itu gitu. Temon tahu? Tahu lah. Temon itu salah satu orang yang diminta oleh keluarga gue untuk jagain gue. Nih, Abdel udah keluar lagi nih gitu. Oke. Mau jagain. Oke. Gitu. Nggak etis sih kalau gue nanya teman pakai juga atau enggak? Temon enggak. Enggak. Temon enggak. Gitu. Pakai yang gue tahu ya, atau yang lain gue nggak tahu. Tapi ini kita harus hargain loh, bisa ngomong seperti ini tentang masa lalu itu nggak mudah, karena bisa aja menutupi masa lalu yang buruk tersebut. Iya. Gue ngerasa, gue salah satu, dia ada beberapa cara yang gue dapat di rehab untuk menjaga lo tetap clean and sober, kata ini apa namanya penyuluh-penyuluhnya ya. Tergantung lo mau pakai yang mana nih, kata gitu. Lo tutupin hal itu kalau lo nyaman, supaya lo nggak keinget-inget lagi, silakan tutup. Atau lo kasih tahu ke orang-orang sehingga semakin banyak orang yang jagain lo untuk nggak pakai lagi. Lu nggak takut sekarang teman-teman lo yang dulu goda Abdel? Kayaknya sih enggak ya. Karena Teman-teman lu ada yang mati nggak? banyak yang mati mau banyak. Banyak. Maksudnya mungkin di antara belasan yang bareng atau puluhan yang bareng, sekarang tinggal 3 orang doang, Pan. Pada saat tahun 96, 98 itu mati karena putau atau efek putau banyak banget, Pan. Dan saat itu lu masih pakai lagi? Masih pakai. Tapi mungkin menjadi lebih kuat karena gue setiap tahun gue rehab. Setiap tahun gue ada berhentinya lah gitu. Karena gue menyadari bahwa ini kalau gue pakai terus gue kayak teman-teman gue nih gitu. Tapi pakai lagi. Kadang-kadang rehab juga cuman cari alasan gitu. Si Abdul mau sadar nih. Karena begitu. Bokis. Karena begitu manipulatifnya tuh hidup saat itu. Ini kayaknya udah mulai dibenci banget nih sama keluarga. Pura-pura sadar gitu. Ya kan sebulan doang kita pakai lagi. Gitu kan. Astaga. Manipulatif. Tapi akhirnya bisa dipercaya bawain acara religi. 13 tahun sama Mama Dede. Itu udah clean tuh. Udah clean. Dan Mama tahu. Aman ya. Mama tahu juga. Tahu kayak gitu. Makanya dia yang gue bilang dia sempat benci sama gue 2 tahun, Van. Awal? Iya. Karena kok gue dapat partner kayak begini. yang ngepartnerin anak Indosiar sendiri. Iya. Anak Indosiar kagak tahu gitu. Enggak, dari awal udah ngomong ke Mama. Maksudnya? Mama tahu pernah pakai itu, nggak ngomong. Nggak ngomong. Sampai satu saat gue punya kesempatan ngobrol banyak sama Mama. Baru Mama cinta. Baru gue ngomongin masa lalu gue yang seperti ini sampai ini. Baru dia akhirnya meneteskan air mata, hidup lo kasihan banget ya Del, kata gitu. 2 tahun benci. 2 tahun benci karena mungkin masih meninggalkan sisa-sisa itu ya, gaya gue segala macem gitu. Dan kenapa gue kayak gitu? Orang gue dulu, iya Van, berantem sama itu, maksudnya bukan berantem ya. Gue tuh pengen pada saat itu celana gue jeans dan pakai rantai, pakai baju koko gitu.
saat awal-awal Mama dan sama Pak Didik Diiyahin. nggak boleh. Gue tuh datang gue dengan gaya gitu, gue pengen ngomongin agama tuh nggak harus dengan pakaian ini kok, dengan pakaian yang biasa aja sebenarnya bisa gitu, sebenarnya bisa. Dan gue nganggep itu ide yang brilian waktu itu gitu. Pakainya pada nggak demen Mama gitu, cuman 2 tahun kemudian udah aman. Oke, dan Mama tuh suka ngomong ke gue gitu, jadi wah Van, Abdel dulu mah aduh awal-awal bla. Mama tuh seneng ngeliat Abdel sekarang udah gini. Itu Mama Dede. Gimana Bapak ya? Iya. Bokapnya masih ada nggak sih? Udah meninggal, tapi sebelum dia meninggal dia hidup. Iya iyalah. Masa langsung meninggal? Tapi ketika sama Mama Dede, Sama Mama Dede, nyokap gue masih ngerasain. alhamdulillah, gue tadi mau nanya itu. Nyokap gue masih ngerasain. Bahagia banget. Iya, bahagia banget. Bokap gue ngerasain. Gue itu yang bikin gue senang ya sama di ujung-ujung hidup bokap dan nyokap gue itu dijadiin pajangan untuk menampakkan ke orang betapa bangganya gue punya anak seorang Abdel. Setelah sekian lama, gue merasa betapa malunya mereka punya seorang Abdel. Itu yang sampai gue tuh selalu mau diajak ke kondangan, cuman untuk gue tahu bokap nyokap gue pengen pamerin gue. Dan itu kebanggaan yang nggak bisa kebeli. Dia melihat betapa gue dulu menyusahin seluruh keluarga lah, bukan nyokap bokap doang, kakak adik gue juga ngerasain ikut ketergantungan pada saat kita punya keluarga yang ketergantungan narkoba. Ya. Mereka juga ikut ketergantungan. Ya. Gue bangun pagi bersihin sakau, tabung gas hilang. Bersihin sakau, rice cooker gue bawa, gue jual. Jam tangan kakak gue ini. Dan itu kayak gue tuh ngerasa kayak nggak ketahuan kali ya gitu. Jadi sempat jual rice cooker. Untungnya gue masih nyolong di ini ya, di dalam rumah ya. Dan gue ngerasanya kayaknya keluarga gue nggak tahu gimana, nggak tahu. Udah mereka Sampai hilang. Siapa lagi yang mau nyolong? Gitu. Tapi akhirnya sampai bangga mereka. Keundangan dibawa. Iya, bokap gue terutama. Dia antar sana yuk gitu. Iya, dan sebisa mungkin gue ikutin. Nyokap gue saat gue pertama kali beli mobil, kerjanya nelfonin gue pada ini cuman pengen antar Mami deh ngeliat lampu-lampu malam. Itu gue bercanda-bercanda, tapi setelah keluar tuh gue suka bangga sendiri sama diri sendiri gitu. Suka, alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bikin nyokap senang. Padahal secara ekonomi belum loh. Gue baru aja tuh di situ di Mama dan AA gitu. Mungkin masih banyak dibantu juga gitu, nggak cukup juga untuk operasional bulanan gitu. Jadi keliling gitu. Iya. Cuman untuk ini nyokap gue udah di akhir-akhir itu udah cuci darah. Maunya dianterin gue doang gitu. Dianterin sama ini. Padahal ada kakak gue juga gitu. Padahal kalau sebenarnya enakan dianterin sama Diba deh, dia kata si nyokap gue ini. Kenapa emang? Kalau dianterin Diba, Mami nggak perlu bayar tol, nggak perlu beliin bensin. Sementara malu masih tetap. Kalau dia bensin gue dibeliin. Tapi emang Mama tuh itu banget ya, suka bercanda juga ya. Bercanda juga, emang dia lucu gitu. Dan ya tapi gue bangga aja masih punya. Ya di ujung hidupnya paling nggak bisa membuat dia tenang dah. Hidupnya tenang gitu, karena dia tahu pada saat dia meninggal gue nggak pakai. Gitu. Saat dia meninggal gue dalam keadaan bersih. Gitu. Mendingan mudanya nakal, tuanya akhirnya baik daripada sebaliknya. Ya tapi jangan sampai yuk kita nakal muda nanti. Iya benar, karena nggak ada jaminan lu tua. Iya betul, nggak ada waktu merasakan tua, lu bisa mati tengah jalan. Iya. Yang idealnya mudanya juga udah baik, karena bahagia itu bukan dicari-cari, kayak bahagia itu ditemukan di dalam kita sendiri kayaknya. Ya, dan lingkungan itu pengaruh banget, kayak tempat kerja kita
kita tuh bisa nyaman ketika semuanya juga bisa pada nggak pakai. Ada yang pakai aja berantakan. Iya. Semuanya akan berantakan. Pada saat kita tahu ada yang pakai, itu kan kita juga kayaknya jarang diam frontal. Lu jangan pakai lu. Iya. Cuman bisa menjauh dikit, iya, nggak mau deket. Gitu. Dan pada saat yang bersamaan yang lagi pakai ngerasa teman-teman gue ngejauhin gue nih, gitu. Padahal yang mau deketin juga ngeri ntar dia lagi pakai ke gap. Ya itu dia. Oke guys, masih banyak yang gue pengen ngobrolin tapi Ntar gue ke Aviari dah. bener ya, kita ngobrol lagi ya. Ya, don't try this at home. Don't apa drugs itu apa? Bahasanya say no to drugs ya. Tapi buat gue Van ngomongnya kayak begini, maksudnya mungkin ada yang masih pakai sekarang. Dan gue tahu rasa mindernya, rasa putus asanya, rasa nggak percaya dirinya terhadap masa depan. Maksud gue masih ada harapan, lo sembuh aja. Kedepannya lo masih punya harapan untuk berhasil. Ada orang yang bisa seperti itu gitu. Ya, contohnya lu. Iya. Kadang-kadang pada saat kita pakai, ya memang udah kayaknya gue udah nggak bisa ini dah. Hidup dah udahlah, mati aja lah itu. Sampai bisa titik itu ya? Iya, ada dalam ada di titik itu. Maksud gue masih ada harapan. Gitu. Ya, ayo dong, ini contoh kasus tuh udah sangat jelas sekali. Kok nggak mati lo di penjara, ya kan? Jadi kok gue lihat berita masih ada aja yang gini ya gitu. Secara akal sehat kita. Ya, setiap ada berita itu, Van, semua kakak gue nelfon ke gue tuh. Del, lo nggak apa-apa kan? Del, lo nggak apa-apa kan? Sampai terakhir berita ada Yang kemarin suami istri itu. artis ke gap segala macem gitu, selalu di telepon. Dan jangan ini ya, jangan mendiskreditkan satu profesi dengan narkoba. Karena ya, karena gua pakai aja, gue belum ini kok, belum. Iya benar. Dunia ini kok. Jadi dengan alasan kok artis karena bergelimang harta, artis itu untuk mempertahankan mood biar nggak gampang capek, bullshit. Itu cuma alasan para artis. Tapi selain artis pun banyak yang pakai, pejabat ada yang pakai, abdi negara juga ada yang pakai, guru juga bisa pakai, murid juga seperti itu, ibu rumah tangga bisa, tukang sayur bisa, semuanya bisa pakai ya. Tapi mudah-mudahan dari kejadian-kejadian yang terekspos, tertangkap dan lain-lain itu emang rata-rata itu yang orang-orang terkenal harusnya jadi cambuk. Lu artis juga bukan, lu narkoba. Gimana sih? Ya artis mah ya udah terkenal tapi narkoba, tapi tertangkap terus mati, ya udah. Lu udah nggak terkenal, lu udah nggak cantik, kekayaan lu juga nggak banyak, hidup lu nggak sukses, lu narkoba, lu gimana? Betul. Ya kan? Ya gitu aja deh. Gue juga nggak mau sompral, karena gue juga harus menjaga diri gue. Alhamdulillah gue tahu pun gue tuh nggak mau. Makanya tadi gue nanya, tahu kayak gimana? Karena gue nggak mau tahu gitu. Tahu sedikit. Oh Cimeng tuh gitu. Oh Inex tuh itu. Karena gue nanya, ini putau. Oh putau tuh itu. Oh bedanya sama heroin tuh apa? Tapi nggak mau. Alhamdulillah nggak ada rasa penasaran. Coba alhamdulillah nggak. Ya mudah-mudahan gitu ya, bener-bener karena sekali coba terperangkap. Nah, dan jadi itu kontrak sampai mati lu. Oke guys, thank you. Ternyata Abdel Aryan bisa ngomong serius juga ya. Padahal di bajunya tuh no debat, oke. Tuh. Akan lucu pada waktunya. Oke, dan juga akan sadar pada waktunya. Mudah-mudahan masih ada waktu buat sadar sebelum mati ya. Oke, thank you guys. Subscribe dong Abdel Aryan channel ya. Harus. Share juga. Share. Kok share aja nggak pakai lock. Oke. Thank you guys. Bye bye. Subscribe di Hakim Story ya. Pengen 1 juta nih gue nih. Oke. Bye bye. Assalamualaikum.